Ada yang pernah jatuh cinta? Jatuh cinta sakit nggak? Jatuh cinta nggak sakit. Yang sakit itu apa, Beb? Sudah putus tapi masih cinta. Jatuh. Sudah putus tapi masih. Ada nggak yang begitu? Dasar anak bucin. Lu makan tuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamun daimaini bidawain mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal Hadratul Kiram wal Muhtaram, para alim ulama yang sama-sama kita taati, sama-sama kita cintai, wabil khusus para habaib Muriah Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kedatangan mereka semuanya menambah keberkahan dalam acara majelis malam hari ini,
Dan insya Allah tidaklah kita semuanya keluar dari tempat ini melainkan Allah pandang kita dengan ridhonya, Allah pandang dengan rahmatnya, dan insya Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang kita muliakan, yang kita hormati juga Khadimul Ma'had Kiai Haji Nasrullah Mata'allah biduri hayati fisihah wal afiyah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, ditambah-tambah keberkahan keluarganya, amin ya Rabbal. Amma ba'd, hadirin hadirat, mohon maaf saya tidak lama karena kondisi saya kurang sehat. Tadi sudah disampaikan banyak sekali masalah sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sejarah ini yang tadi diceritakan menambah mahabbah kita kepada Muhammad SAW, menambah kita taat kepada Allah, taat kepada Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya nanti diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sekaligus kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Hadirin, Nabi Muhammad sudah 1400 tahun lebih yang lalu meninggalkan kita. Dan sudah banyak sejarah diceritakan oleh kiai kita, guru kita. Tetapi inti dari Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, ketahuilah bahwa Nabi bukan hanya berdakwah, Nabi bukan hanya dekat dengan sahabatnya saja, terlebih lagi dengan keluarganya. Nabi selalu memikirkan umatnya, Nabi sayang kepada umatnya, Nabi cinta kepada umatnya, sehingga Nabi tidak pernah lepas untuk mendoakan kita semuanya. Yakinlah bahwa kita selalu didoakan Nabi Muhammad SAW untuk keselamatan kita, untuk kesuksesan kita dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Diceritakan dalam hadis Sayyidina Aisyah ridha, waktu itu Rasulullah SAW malam hari lagi munajat kepada Allah, salat malam sambil menangis. Nabi menangis berdoa kepada Allah sehingga tangisan Nabi didengar oleh Sayyidatina Aisyah. Maka Sayyidatina Aisyah terbangun menanyakan, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ya Aisyah, mendekatlah kemari, aku akan doakan kamu dan kamu aminkan. Apa doa Nabi kepada Sayyidina Aisyah? Maka Nabi mendoakan Sayyidina Aisyah ridha, Allahumma fir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma atnat wa ma adharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Artinya, ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang terdahulu dan yang akan datang. Ampuni semua dosa-dosa Aisyah. Ampuni dosa-dosa Aisyah di mana dia melakukan terang-terangan atau Sayyidina Aisyah melakukan dosa tersembunyi. Ampuni dosa Aisyah ketika dia berdosa di depan orang banyak, di depan umum, atau dia melakukan tersembunyi. Wa taharatul basasah biwajil Aisyah, maka kelihatan wajah Aisyah tersenyum, senang dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bertanya kepada Sayyidina Aisyah, asuriti bihadza doa ya Aisyah, tidakkah kamu gembira dengan doaku ini wahai Aisyah? Wa kaifala ya Rasulullah, bagaimana tidak ya Rasulullah, engkau yang mendoakan, engkau manusia yang mendoakan dari mulut yang mulia, di tempat yang mulia, di Masjid Nabawi, di tempat waktu yang mulia malam hari. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Wallahi ya Aisyah,
innaha la da'wati li ummati kulla lailah. Demi Allah wahai Aisyah, doa ini yang aku panjatkan kepadamu adalah doa untuk umatku setiap malam. Berarti Nabi mendoakan kita setiap malam, dosa-dosa kita yang terdepan maupun yang di belakang didoakan Nabi Muhammad SAW. Dosa-dosa kita yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW. Atau dosa kita lakukan dengan terbuka atau dengan sendiri, Nabi Muhammad memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk rahmatnya Rasul Muhammad SAW. Maka malam hari ini, ayo yang merasa beriman kepada Allah, masih beriman kepada Allah, cinta kepada Muhammad SAW, jangan kecewakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah diceritakan tadi berdarah-darah, berjuang untuk kita, bahkan mendoakan kita semuanya agar kita sukses dunia wal akhirah. Mudah-mudahan tidaklah kita semua dari umat yang hadir maupun yang tidak hadir, kita semuanya akan masuk surga dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau cinta dengan Nabi Muhammad harus cinta kepada umat yang lain, karena Nabi Muhammad juga cinta kepada umatnya. Jangan Anda egois, jangan Anda merasa tidak perlu cinta kepada umat. Tidak, Nabi Muhammad cinta kepada umatnya, berarti kita harus cinta kepada umatnya. Di sana banyak teman-teman kita umat Nabi Muhammad yang mungkin lalai, kita doakan mereka juga umat Nabi Muhammad SAW. Di sana masih banyak mereka yang lupa dengan Nabi Muhammad, mereka juga umat Nabi Muhammad SAW. Dan di sana mereka yang belum mendapat hidayah dari Allah, yang belum masuk Islam, juga umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan siapa Anda, dari golongan apa Anda, dari ras apa suku Anda. Nabi Muhammad tetap namanya umat, tetap dicintai. Bahkan ketika Nabi Muhammad ada seorang Yahudi meninggal, Nabi Muhammad langsung berdiri dan menangis. Maka sahabat heran, "Ataki kayak ala Yahudi ya Rasulullah, kenapa engkau menangis dengan orang Yahudi? Ini orang Yahudi gak beriman kepadamu ya Rasulullah, bahkan condong memusuhi kamu ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nafsun bertafallatat biyadi finnar. Seseorang telah lepas dari tangan hidayahku, masuk nerakanya Allah, maka aku menangis. Coba orang tadi ikuti aku, maka tidak akan masuk neraka, dia akan masuk surga dengan hidayahku. Berarti Nabi Muhammad masih memberikan waktu kepada siapapun untuk mendapatkan hidayah. Jadi kalau Anda merasa umat Nabi Muhammad, jangan saling benci kepada umat siapapun, dari suku apapun, karena ini umat Nabi Muhammad SAW yang semuanya tadi didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga kita doakan pesantren ini, yang keluar dari pesantren ini jadi pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Kita doakan Kiai Nasrullah mudah-mudahan selalu istiqomah, ditambah kesabarannya, ditambah ketabahannya, dan insya Allah murid-murid yang keluar dari sini menjadi anak-anak yang soleh wa solihah. Kita bangga mereka semuanya, Rasulullah bangga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga kepada mereka semua. Dan insya Allah hadirin semuanya, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kecil maupun dosa besar, karena dosa besar ini akan diberikan syafaat oleh Muhammad SAW. Syafaati di ahlil gabair di ummati, syafaatku untuk umatku yang berdosa besar. Maka jangan Anda putus asa, selalu bertobat kepada Allah, dekati Nabi Muhammad, maka Anda akan mendapat rahmat dari Nabi Muhammad. Insya Allah tobat Anda diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Terakhir, mudah-mudahan yang kesempitan rezeki pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita berkat Nabi Muhammad SAW. Yang hari ini sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan berkat Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang hatinya kurang gembira, Allah gembirakan hati karena Nabi Muhammad SAW. Yang kemarin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mudah-mudahan malam hari ini dekat dengan Allah berkah Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam dan iman husnul khatimah, masuk surga bersama orang tua kita, bersama dengan guru-guru kita, bersama para habaib, para kiai kita, bersama para sahabat tabi'in, dan yang terpenting masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma jal jamana hadza jamal marhumah wa tafarrugan bihi tafarrugan maksumah wa la tajal fina wala ma'na sakiyan wala mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ya, tidak bisa lama-lama ya. Mohon maaf kalau ada kurang sopan, kurang situasi. Mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, duduk kembali, para jemaah duduk kembali. Harapan tenang, besok sama ke musik. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Al-Habib Rahman Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim wa barik
ala sayyidina Muhammadin nuril anwar usirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhdar wa alihi al-adhar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati segenap para habaib, para alim ulama, para asatid, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan orang tua kita bersama Al-Habib Umar Al-Haddad, yang saya cintai, yang saya muliakan Kiai Haji Yusuf Hamidi beserta segenap para asatid, para kiai yang hadir pada malam yang mulia ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan semoga beliau semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diistiqamahkan ibadah dan dakwahnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan keluarga besar sahibul bait, sahibul hajah, Ustadz Nasrullah, Pondok Pesantren Al-Futuhat, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Futuhat beserta segenap keluarga-keluarganya. Kita doakan semoga keluarga Ustadz Nasrullah dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam ibadah dan dakwahnya oleh Allah, serta santriwan dan santriwatinya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda pemudi sekalian, umat yang termulia, umatnya baginda Nabi Muhammad, umatnya baginda Nabi Muhammad, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan hadirnya Anda di acara maulid, tidaklah Anda pulang ke rumah Anda masing-masing yang hadir kecuali dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, kesalahan kita diampunkan oleh Allah, aib dan hal-hal yang buruk ditutup oleh Allah, serta kita diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, acara demi acara dilaksanakan karena kita menunjukkan kegembiraan kita atas lahirnya rahmat yang paling terbesar di alam semesta yang bernama baginda Nabi Muhammad. Tidak ada rahmat dan kasih sayang yang paling besar melebihi rahmat dan kasih sayang yang Allah kumpulkan dalam satu sosok manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda ingin mencari kesempurnaan, baik kesempurnaan lahiriah jasmaniah ataupun kesempurnaan batiniah, jika Anda ingin mencari akhlakul karimah,
semua dari para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, Allah kumpulkan dalam seorang pribadi yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Imam Busiri di dalam qasidah burdahnya beliau mengatakan, wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashkan minad diyabi. Semua keindahan, baik keindahan ilmu akhlakul karimah, keindahan jasmania, keindahan batinia yang telah dicerminkan, ditunjukkan oleh para nabi dan para rasul, semuanya diambil dari seciduk lautan keindahan dan kesempurnaan baginda Nabi Muhammad. Tidak ada manusia di alam dunia yang paling baik parasnya, baik itu wajahnya, jasadnya, apalagi hatinya. Karena itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita mengkaji ini satu ayat sampai subuh nggak bakal kelar, saudara-saudara. Sebab ini pujian bukan dari manusia. Sebab ini pujian bukan dari nabi kepada nabi. Ini pujian bukan dari malaikat kepada nabi, tetapi ini pujian dari Sang Maha Pencipta, dari zat yang paling mulia, dari zat yang menciptakan alam jagat raya, kepada seorang sosok manusia yang dikenal oleh seluruh alam semesta namanya, dikenal akhlaknya, bahkan musuh mengetahuinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabadikan keagungan, keluhuran akhlaknya. Wa innaka, sesungguhnya engkau duhai Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, memiliki budi pekerti yang teramat sangat baik dan luhur. Itu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Beliau Nabi Muhammad. Tidak ada satu orang manusia, Pak Bu, yang Allah abadikan pujian di dalam Al-Quran seperti Allah mengabadikan pujiannya untuk Nabi kita Muhammad. Allah khaliqul kaun. Allah ini pencipta alam semesta. Allah berhak memanggil siapa saja dengan sebutan apa saja, sebab Allah pencipta alam, Allah pencipta jin dan manusia. Allah adalah raja yang paling berkuasa di alam semesta dan jagat raya. Allah berhak memanggil siapa saja dengan panggilan apa saja, itu hak milik Allah. Tetapi setiap kali memanggil Nabi kita Muhammad, Allah tidak pernah manggil ya Muhammad. Kalau kita mau mengkaji dan belajar lebih letih dan lelah, kita akan membaca lembaran demi lembaran Al-Quran yang kita pegang hingga saat ini dan kita imani serta kita ikuti pedoman. Di situ terdapat beberapa ayat Allah memang memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat ya Muhammad, tetapi Allah sertakan titelnya Nabi Muhammad. Kalau Allah memanggil Nabi Adam alaihi salam, ya Adam uskun anta wa zawjuka, Allah panggil Adam. Ya Isa, ya Yahya, khudil kitab biquwah, ya Ibrahim, ya Musa, fakhla' na'laika,
Allah panggil nama-nama mereka dengan panggilan namanya, tetapi tidak ketika Allah memanggil namanya Nabi Muhammad. Mari kita lihat sejenak. Allah firmankan, wa ma Muhammadun illa Rasul. Allah sertakan titelnya. Memang Allah sebut di awalnya Muhammad, tetapi Allah sertakan titel pangkatnya Nabi. Allah tetapkan dan Allah sandingkan titelnya Nabi Muhammad. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah, ada Rasulnya. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Ada Rasulnya, ada titelnya. Kadang-kala Allah tidak cukup manggil Rasul, Allah panggil dengan panggilan manja, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Allahu akbar. Ya ayyuhal mudassir, qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Kadang orang zaman sekarang, dai-dai di media sosial memanggil Rasulullah dengan nama Muhammad, memanggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab. Lisan-lisan yang seperti itu tidak pantas mengucapkan nama Rasulullah dengan nama Muhammad. Kenapa saya katakan tidak pantas? Allah punya adab kepada Nabi Muhammad. Allah mengagungkan namanya Nabi Muhammad. Allah meninggikan namanya Nabi Muhammad. Karena itu, Bu, Pak, kita datang untuk memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad, memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad, memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Sampai Allah berikan peringatan keras dalam Al-Quran, la taj'alud du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan kau jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada yang lain. Tidak boleh manggil Rasulullah namanya Muhammad, tidak boleh. Kalau ada kiai-kiai ustadz zaman sekarang ceramah pakai nama Muhammad, Nabi Muhammad dipanggil Muhammad, tidak cocok pakai gelar kiai ustadz, saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak mengagungkan Nabi Muhammad. Makanya tolong disimak baik-baik. Maulid demi maulid dibuat agar kita semakin punya akhlak kepada Nabi Muhammad, agar kita semakin bisa meniru Nabi Muhammad, agar kita bisa mencintai Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anda yang datang jangan pernah gelisah, karena Anda tamunya Nabi Muhammad. Para laskar yang ikut mengawal para ulama, jangan pernah kecewa dan lelah serta menyerah, karena Anda mengawal pewarisnya Nabi Muhammad. Anda akan dilihat oleh Nabi Muhammad. Apa yang membuat kita ingin hidup lama di dunia? 4-60 tahun kita akan kembali kepada Allah. Pada saat itu kenikmatan yang paling abadi
kita bisa berjumpa Nabi Muhammad, bisa melihat Nabi Muhammad. Makanya Habib Ali Habsyi tidak pernah kuat kalau dengar namanya Nabi Muhammad. Sampai beluapan cinta beliau tulis di dalam syair-syairnya. Apa kata beliau? Idza alimal usyadu da'i faqul lahum. Andai kata orang-orang yang mengaku rindu kepada Rasulullah itu tahu penyakit saya ini bagaimana, fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Sesungguhnya berjumpa dengan Nabi Muhammad itu obat yang menyembuhkan penyakitku, kata Habib Ali Habsyi. Di akhir hayatnya Habib Ali Habsyi pernah tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Habib Ali Habsyi memanggil anaknya, wahai anakku, ceritakan daripada kehidupan Nabi Muhammad, atau kau bacakan maulidnya Nabi Muhammad agar aku bisa berdiri menyambutnya Nabi Muhammad. Pada saat itu anaknya membaca maulid, membaca syair pujian kepada Nabi Muhammad. Tubuh yang tidak bisa berdiri terbaring kaku di atas tempat tidur karena cinta kepada Rasul. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi serentak tubuhnya bangun dari tempat tidurnya. Kenapa? Karena mendengar nama kekasihnya yang bernama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena itu Bu, saya dan Anda datang pada malam yang mulia ini. Anda tidak mungkin datang ke acara ini kecuali punya cinta kepada Nabi Muhammad, kecuali punya rindu kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Saudara-saudara, wasiat saya yang terakhir, dengarkan baik-baik. Dunia adalah tempat penentuan kita nanti-nanti. Kalau kita mati ingin dijemput Nabi Muhammad, maka jadikan di dunia ini sisa umur kita merindukan Nabi Muhammad. Indah Nabi Muhammad, tampan Nabi Muhammad, bercahaya Nabi Muhammad. Apakah Anda tidak ingin berjumpa Nabi Muhammad? Tidak ingin melihat Nabi Muhammad? Indah Nabi Muhammad. Rugi setiap mata yang tidak melihat Nabi Muhammad. Rugi setiap mata yang kotor tidak ingin melihat Nabi Muhammad. Ya Rabb, muliakan kami berjumpa Nabi Muhammad. Muliakan kami ya Rabb, berjumpa Nabi Muhammad. Kami sadar ya Rabb, tidak punya apa-apa di dunia. Amal kami sedikit, ikhlas kami sedikit, ilmu kami sedikit ya Rabb. Mungkin dengan cinta ini Kau menyelamatkan kami semua ya Rabb, dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidakkah Anda setiap maulid, ibu-ibu, bapak-bapak, bergerak hati Anda ingin berjumpa Nabi Muhammad, ingin melihat Nabi Muhammad? Ya Rabb, kalau Anda lagi baca Mahlul Qiyam, qala al-badru alaina min thaniyatil wajah, wajaba syukru alaina ma da'a lillah hida. Qala al-badru, selamat datang bulan purnama. Siapa itu? Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad. Orang mimpi Nabi itu nggak perlu orang alim, nggak perlu kiai, nggak perlu ajengan. Yang penting itu hatinya kuat, koneksinya dengan Nabi Muhammad. Insya Allah akan berjumpa Nabi Muhammad. Apa yang Anda lihat dari ulama-ulama sekarang? Anda lihat mereka rela dibully, dicaci, dimaki. Apa yang Anda lihat, saudara-saudara, dari kisah perjalanan guru-guru kita semuanya? Al-Imam Syafi'i diseret dari Yaman ke Basrah. Sebab apa? Kita lihat ulama-ulama kita. Imam Hanafi mendekam berapa tahun namanya dalam penjara. Kita lihat ulama-ulama kita. Imam Malik ibn Anas dipenjara karena tidak cocok dengan penguasa. Imam Ahmad ibn Hanbal beberapa bulan masuk dalam penjara, dicambuk badannya, tercabik-cabik. Kenapa beliau lakukan itu semua? Kenapa guru-guru kita yang hidup di zaman ini rela hancur namanya, rela dibunuh laskarnya? Satu jawabannya, ingin membuat bahagia Nabi Muhammad. Beliau tidak pikirkan dirinya, tidak pikirkan keluarganya, tidak pikirkan anaknya. Beliau tidak pikirkan murid-muridnya, tidak pikirkan para pecintanya. Yang beliau pikirkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Di zaman ini orang-orang begitu gampang menghina Nabi Muhammad. Di zaman ini orang yang banyak mengaku berilmu, tapi bungkam lisannya ketika mendengar nama Nabi Muhammad dihinakan. Karena itu Anda kaum muslimin, kunu ansarullah. Jadi Anda penolong agama Allah. Kalau bukan Anda, siapa yang akan berjuang untuk agama? Siapa yang akan bela kemuliaan Nabi kita? La haula wa la quwata illa billah. Nabi kita diinjak-injak namanya. Ya Rabb, saya ingin kabarkan, kami yang berbicara bukan lebih hebat dan lebih berani dari Anda yang mendengarkan, tapi kami ingin menitip pesan kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama di luar sana. Ya, selama Anda tidak mengganggu agama kami, selama Anda tidak menghina ulama kami, selama Anda tidak menghina Nabi kami tidak akan pernah cari masalah dengan Anda. Tapi camkan baik-baik, kami adalah putra dari seorang ayah yang sudah biasa dibunuh di padang Karbala. Kami cucunya Imam Hussein yang digeret lehernya pada perang Karbala. Kami adalah cucu babu madinati ilmi Nabi, pintu kotanya ilmu Nabi, Imam ahli al-masyariq wal magharib, Ali bin Abi Thalib. Kami adalah cucu dari Al-Hasan yang diracun 40 hari membiru badannya. Kami adalah cucu dari seorang yang biasa bertempur membela agama. Kami punya guru-guru sudah biasa di penjara. Makanya kami wasiatkan dan kami pesankan saudara-saudara, kami tidak diajarkan cari masalah, tapi ingat, jangan coba-coba, jangan pernah ganggu agama kami, jangan pernah kacau ulama kami. Sebab kalau ulama kami dikacau, Nabi kami dihina, Al-Quran kitab suci kami dilecehkan, kami seorang diri pun akan bangkit tegak melawan, walaupun harus mati. Saudara-saudara, takbir,
tidak diajarkan cari keributan, betul? Kami tidak diajarkan untuk teriak-teriak, betul? Tapi kalau untuk kehormatan Nabi-Nabi, untuk kemuliaan Nabi kami, nyawa kami, darah kami murah untuk Rasulullah. Karena itu, Bu, Pak, dengarkan baik-baik. Ingat, sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah aman kalau senantiasa penista agama dibiarkan. Sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah damai, tidak akan pernah sentosa kalau para pejabat-pejabatnya suka memfitnah ulama. Terlebih lagi kalau mereka menfitnah cucunya Nabi Muhammad. Maka saya ingatkan khususnya kepada para ulama, para kiai, Anda punya ilmu, sampaikan bela Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak membela Nabi, membiarkan kezaliman, membiarkan kemungkaran, maka Anda nanti yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka. Camkan omongan saya. Anda punya ilmu tapi Anda tidak punya akhlak kepada Nabi Muhammad. Karena itu saudara-saudara, ingat pesan saya, Anda semua harus menjadi pembelanya Nabi Muhammad, menjadi penjaganya Nabi Muhammad, menjadi orang yang terdepan menjaga kemuliaan Nabi Muhammad. Jangan biarkan orang menghina Rasul. Saya mau tanya kepada semua yang hadir, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki, Anda datang sampai jam 12 lewat, Anda datang karena cinta atau bukan kepada Nabi? Cinta. Jawab yang kencang, karena cinta atau bukan? Cinta. Karena cinta atau bukan? Cinta. Karena sayang atau bukan? Karena rindu atau bukan? Rindu. Kalau Anda cinta sama Nabi, Nabi dihina rela tidak? Tidak. Nabi yang kita agung-agungkan dilecehkan rela tidak? Tidak. Rela tidak? Tidak. Kalau begitu nanti ada yang menghina Nabi Muhammad, apakah Anda semua siap menjadi pembela Nabi Muhammad? Siap. Walaupun Anda harus mengorbankan nyawa, walaupun Anda harus bermandikan darah, walaupun Anda harus merangkak dengan kedua mata, yakin untuk bela Nabi, yakin untuk jaga kemuliaan Nabi. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya kasih tahu, surga tidak gratis. Sahabat semuanya mengorbankan nyawanya menjaga Nabi. Kalau Anda ingin masuk surga, ibadahnya dijaga dan jangan lupa perjuangkan agamanya Nabi Muhammad. Siap bela Nabi? Siap jaga kehormatan Nabi? Siap jaga Islam? Siap ikut ulama? Takbir, takbir, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tidak digitukan orang-orang pada ngantuk, betul? Kalau tidak digitukan penghina agama merajalela, betul? 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita doakan kalau ada yang menghina Nabi, kalau dia orang Islam semoga dapat hidayah, semoga dapat hidayah, semoga taubat. Tapi kalau Allah nggak mau kasih hidayah, dia pun nggak tobat-tobat, semoga cepat mati, semoga cepat mati. Yang suka musuhin ulama kalau nggak tobat semoga cepat mati. Yang suka hina agama kalau nggak tobat semoga cepat mati. Amin, amin ya Rabbal. Takbir.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jam 12:30 mau dilanjut. Penceramahnya sudah 3, mau dilanjut. Mau dilanjut nggak? Sampai jam 2 lanjut. Lu lanjut, gua pulang. Doanya ibu-ibu ini mustajab, amin. Doain habaib kiai yang istiqamah dijaga sama Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Bulan Maulid, bulan mengagungkan, bulan memuliakan, bulan mencintai. Kalau cinta kepada Nabi banyak baca, perbanyak baca, hidupkan sunnahna, hidupkan akhlakna. Saya mau tanya, siap baca sholawat banyak-banyak? Siap ikut sunnah Nabi? Siap hidupkan sunnah Nabi? Takbir! Sekarang lagi heboh gangster, betul? Lagi heboh gangster, betul? Saya mau tanya, gangster kriminal atau bukan? Kriminal atau bukan? Yang suka bikin resah warga kriminal atau bukan? Yang suka bacok warga yang gak bersalah kriminal atau bukan? Lagi sibuk sekarang heboh gangster masuk Banten, betul? Betul? Ada tidak? Ada tidak? Gangster masuk Banten ada tidak? Ada tidak? Saya tanya, Banten tanah Jawara atau bukan? Tanah orang Jawara atau bukan? Tanahnya pejuang atau bukan? Tanahnya orang pemberani atau bukan? Saudara, kita nggak pernah cari musuh sama orang, betul? Orang Banten tidak pernah cari ribut dengan orang, betul? Tapi kalau dibiarkan, tidak ditindak oleh aparat yang berwajib, dibiarkan gangster masuk Banten, maka jangan salahkan pemuda-pemudi Banten, jawara-jawara Banten. Kalau ada gangster yang merasakan warga rakyat Banten, kalau masuk lagi dibacok, sudah. Kalau gangster masuk lagi diapain? 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 Kalau saya sih gak dibacok, penggal kepalanya, sudah. Berani nggak? Diapain? Diapain? Penggal. Berani? Cuman gepet aja nggak berani. Saya begini-begini muka Hello Kitty boleh diadu. Takbir. Bukan berani, tapi kalau bikin resah jangan pernah bangunin macan tidur, betul? Ikan bawal buah terong, mereka jual kita borong. Takbir. Siap jaga Banten, siap jaga warga Banten. Anak muda nih belajar bela diri. Kalau ada nanti gangster masuk, diapain? 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 Kasih dulu ke aparat, betul? Kalau nggak ditindak baru diapain? Injek batang lehernya, sudah. Biar mati. Ini orang lagi jualan. Saya pernah ceramah di Sukabumi, orang lagi jualan dibacok, saudara. Kasihan orang lagi jualan. Coba ketemu sama naskah, jadiin sayur kali. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau gangster masuk ke sini dibiarkan apa dilawan? Gangster masuk ke majelis-majelis dibiarkan apa dilawan? Gangster mau bunuh ulama dibiarkan apa dilawan? Siap lawan gangster, siap lawan orang kriminal. Takbir. Kadang ada anak-anak acara tablik bawa golok. Tidak boh, tidak boh. Nggak boleh bawa sajam ke majelis, tidak, tidak. Terus ada yang heboh,
Kok sekarang ceramahnya radikal ya? Kok Habib yang ceramah anarkis ya? Jangan salahin saya, salahin panitia kok ngundang Habib radikal. Saya bilang ngajak umat bela Nabi radikal tidak? Saya ngajak umat bela negara radikal tidak? Dia aja yang radikal, betul? Bela Nabi bilang radikal, pala lu radikal. Dasar cacing pasir. Dari tadi saya lihat perhatiin satu-satu. Ada yang mukanya mikirkan utang, ada yang kawin gak diterima sama mertua, ada yang jomblo 4 tahun, ada yang diberikan PHP. Saya lihat yang perempuan muka-mukanya ada yang mudah baper, ada yang pernah baper nggak? Nggak ada. Ada yang pernah jatuh cinta? Jatuh cinta sakit nggak? Jatuh cinta nggak sakit. Yang sakit itu apa, Beb? Sudah putus tapi masih cinta. Gatul. Sudah putus tapi masih. Ada nggak yang begitu? Dasar anak bucin. Lu makan tuh cinta. Makanya neng dia cantik-cantik dipaperin terbang. Kau bagaikan bulan purnama. Dasar kadal gurun. Saya bawa air dari Tajun Alawiyin, harganya 10.000 untuk pembangunan pondok di Parung Bogor. Pimpinan Abuya Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith di Parung Bogor. Kalau kita nggak bisa bantu beliau semaksimalnya, minimal bantu beliau semampu kita. Jelas tidak? Jelas tidak? Harganya berapa? Saya doain ini air mujarab. Kalau ada yang ditolak-tolak oleh calon mertua, minum air ini. Insya Allah bukan cuma diterima 1 mertua, 4 mertua langsung menerima. Amin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Jawab yang kencang. Allahumma salli ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim Maulaya
bela Allah dan Rasulnya, siap bela negara, siap bela NKRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'ana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim وعامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gelis ya saya. Gelis, gelis. Ayo. Gelis. Allahumma salli wa sallim